Tahun 2020 seolah dunia berhenti. Sebuah peristiwa biologis berskala global memaksa peradaban manusia untuk menekan tombol jeda. Perbatasan ditutup, ekonomi terhenti, dan jutaan nyawa melayang dalam krisis kesehatan publik terbesar abad ini, pandemi COVID-19. Bagi sebagian besar populasi planet bumi, pandemi ini adalah sinonim dari kerugian, ketakutan, dan ketidakpastian. Namun, di tengah krisis yang melumpuhkan ini, sebuah narasi ekonomi yang berbeda mulai terbentuk. Saat sebagian besar sektor berjuang untuk bertahan hidup, beberapa industri tidak hanya bertahan, mereka justru mengalami akselerasi pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukanlah sebuah teori konspirasi, ini adalah realitas ekonomi yang tercatat dalam data. Bersama lensa arsip, kita akan melihat apa yang tak terlihat di balik krisis ini. Sebuah paradoks besar era pandemi. Siapa sebenarnya yang diuntungkan ketika dunia sedang berduka? Sebelum pandemi, transformasi digital adalah sebuah evolusi yang bergerak secara bertahap. Ia adalah agenda masa depan yang berjalan secara gradual. Namun, COVID-19 mengubahnya menjadi sebuah revolusi paksa. Peristiwa ini adalah sebuah akselerator. Pemenang paling nyata adalah perusahaan Big Tech. Ketika mobilitas fisik dibatasi, mobilitas digital menjadi satu-satunya pilihan. Perusahaan penyedia layanan remote working seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Slack berubah dari alat bantu korporat menjadi infrastruktur vital. Data dari laporan riset menunjukkan bahwa valuasi pasar perusahaan-perusahaan ini melonjak triliunan rupiah. Namun, keuntungan tidak hanya berhenti di perangkat lunak perkantoran. Sektor e-commerce atau loka pasar juga mengalami ledakan permintaan. Dengan ditutupnya toko fisik, konsumen beralih ke belanja online untuk segala hal, mulai dari bahan makanan pokok hingga alat olahraga rumahan. Di Indonesia saja, laporan Bank Indonesia mencatat transaksi e-commerce tumbuh puluhan persen selama puncak pandemi. Ini bukan sekedar pergeseran sementara. Ini adalah perubahan perilaku konsumen secara permanen. Secara intuitif, sektor kesehatan adalah penerima manfaat utama dari krisis kesehatan. Namun skala keuntungannya melampaui apa yang bisa dibayangkan. Permintaan akan alat pelindung diri, APD, masker bedah dan hand sanitizer menciptakan industri instan bernilai miliaran dolar. Puncak dari keuntungan sektor ini tentu saja adalah pengembangan vaksin. Menggunakan teknologi baru seperti mRNA, perusahaan seperti Pfizer-BioNTech dan Moderna mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengembangkan, menguji dan mendistribusikan vaksin dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kontrak pemerintah yang bernilai miliaran dolar mengalir ke perusahaan-perusahaan ini. Laporan keuangan mereka mencatat pendapatan rekor. Di sisi lain, muncul pula ekosistem telemedicine. Aplikasi seperti Halodoc atau Alodokter di Indonesia mencatat lonjakan pengguna karena pasien menghindari risiko tertular di rumah sakit dan beralih ke konsultasi digital. Ada satu sektor vital yang sering dilupakan. Mereka bekerja di belakang layar untuk menopang ekonomi lockdown. Sektor logistik dan rantai pasok. Ketika semua orang berbelanja dari rumah, seseorang harus memindahkan barang-barang itu. Pandemi menciptakan disrupsi rantai pasok global. Istilah disrupsi ini berarti gangguan besar pada alur normal pengiriman barang. Kelangkaan kontainer dan penutupan pelabuhan menyebabkan biaya pengiriman meroket. Perusahaan pelayaran global seperti Myers atau Costco melaporkan keuntungan terbesar dalam sejarah mereka. Kenaikan biaya logistik ini tentu saja pada akhirnya dibebankan kepada konsumen yang berkontribusi pada fenomena inflasi yang kita rasakan bahkan setelah pandemi mereda. Di level domestik, perusahaan last mile delivery, jasa kurir pengantar paket ke rumah Anda, menjadi urat nadi baru perkotaan. Disinilah analisis kita menjadi lebih dalam. Pertumbuhan ekonomi di era pandemi tidak dirasakan oleh semua orang.
Para ekonom menyebut fenomena ini sebagai K-shaped recovery. Artinya, ada dua realitas ekonomi yang berjalan paralel. Bagi mereka yang memiliki aset digital, saham di perusahaan teknologi, atau bekerja di sektor pengetahuan, knowledge worker yang bisa dilakukan dari jarak jauh, kekayaan mereka meningkat. Ini adalah lengan atas huruf K. Sementara bagi mereka yang bekerja di sektor jasa, pariwisata, retail fisik, atau pekerja informal yang bergantung pada mobilitas harian, pendapatan mereka anjlok. Mereka adalah lengan bawah huruf K. Data dari berbagai lembaga, termasuk Oxfam, menunjukkan bahwa pandemi secara drastis memperlebar kesenjangan kekayaan. Para miliarder teknologi menjadi lebih kaya, sementara jutaan orang jatuh ke jurang kemiskinan. Pandemi COVID-19 adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Namun dalam analisis yang objektif, ia juga merupakan katalisator ekonomi yang brutal. Ia tidak menciptakan tren baru, melainkan mempercepat tren yang sudah ada, digitalisasi, pentingnya bioteknologi, dan kompleksitas rantai pasok global. Keuntungan yang diraih oleh sektor-sektor tertentu adalah konsekuensi logis dari adaptasi masif umat manusia terhadap krisis. Dunia pasca pandemi yang kita huni sekarang telah berubah secara fundamental. Percepatan ini telah membawa efisiensi baru, tetapi juga melahirkan kesenjangan baru. Dan memahami siapa yang diuntungkan dari krisis menjadi langkah awal untuk merancang sistem yang lebih adil di masa depan.